Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Perkenalkan, di sini saya Wahyu Setiawan, SEM ISIPOL, selaku dosen tetap di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu dokumen persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, unsur pendidikan khususnya aspek pengajaran, yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang saya pernah ampu. Kemudian yang kedua, rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah secara tatap muka. Untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen keuangan yang nanti meliputi delivery, interaction, dan assessment yang berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa atau capaian pembelajaran mata kuliahnya, kemudian materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, dan juga sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah manajemen keuangan saya ampu di semester gasal 2024-2025 kemarin. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada di dalam struktur kurikulum S1 Manajemen tahun 2000 yang diperbarui tahun 2024 untuk semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan membahas tentang pengetahuan konsep-konsep dasar manajemen keuangan yang meliputi metode, teknik-teknik pengelolaan keuangan perusahaan, terutama terkait dengan kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti Prodi S1 Manajemen, dan ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di dalam 14 mata kuliah dari Forum Manajemen Indonesia yang memang kami rujuk sebagai salah satu rujukan di dalam kurikulum Prodi S1 Manajemen. Mata kuliah ini dibebankan 3 capaian pembelajaran lulusan dari prodi. Jadi Prodi S1 Manajemen memiliki 13 CPL, dan yang dibebankan ke mata kuliah manajemen keuangan ada 3 CPL. Kemudian dari 3 CPL program studi diterjemahkan ke dalam 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip manajemen keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisa tentang kinerja keuangan, terutama nanti dari laporan keuangan, neraca, dan laporan rugi laba, serta rasio-rasio keuangan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisa tentang keputusan keuangan. 3 keputusan keuangan utama meliputi kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen. Di dalam memberikan perkuliahan, kemudian memberikan penilaian, saya mengacu kepada
rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, RPS, yang disusun oleh tim kurikulum, dengan prodi ini merupakan, RPS pembaruan yang mengacu kepada sistem outcome based education yang, kami referensi dari, workshop penyusunan kurikulum dan RPS OGE yang diselenggarakan FMI di Jakarta, September 2024 yang kebetulan kami, ikuti. Kemudian untuk, eee, referensi dari mata kuliah manajemen keuangan, ini menggunakan beberapa, buku manajemen keuangan, termasuk dari buku yang kami susun. Profesor Dr. Mutawimah dengan saya menyusun satu buku yang berjudul Manajemen Keuangan bagi Manajer, dan ini kami, jadikan juga sebagai referensi, bahan ajar mata kuliah manajemen keuangan ini. Kemudian, terkait dengan materi pembelajaran, kami, bagi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan juga, breakdown dari capaian pembelajaran mata kuliah tadi ke dalam sub CPMK. Jadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah, di-breakdown ke dalam 9 sub CPMK. Nah, 9 sub CPMK itu nantinya yang akan dijadikan sebagai, ukuran untuk menilai, mengakses, capaian pembelajaran mahasiswa. Nah, ke-9 sub CPMK tadi adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip manajemen keuangan, dan ini merupakan ya materi tentang konsep dasar dan prinsip manajemen keuangan. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis laporan keuangan, baik neraca maupun, laporan rugi laba. Jadi di, sub CPMK 2 ini, nanti materi yang diajarkan terkait dengan analisa laporan keuangan, dari neraca dan laporan rugi laba. Kemudian sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menghitung rasio keuangan sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga ini berarti materinya adalah, rasio keuangan, yang ini terkait juga dengan yang kedua tadi, laporan keuangan, neraca dan laporan rugi laba, karena, rasio keuangan itu biasanya memang diambilkan dari, akun-akun yang ada di dalam neraca dan laporan rugi laba. Kemudian sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menghitung modal kerja atau working capital. Jadi di sini materi yang diajarkan terkait dengan modal kerja atau working capital. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menghitung manajemen kas sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Jadi materi yang diajarkan yaitu tentang manajemen kas, termasuk bagaimana, cash inflow, cash outflow, menyusun, arus kasnya dan juga, menyusun anggaran kasnya. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menghitung manajemen piutang dan persediaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi materi yang diajarkan terkait dengan manajemen piutang dan manajemen persediaan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami, menghitung, dan menganalisis aktiva tetap atau capital budgeting analysis sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Jadi di sini, materi yang diajarkan terkait dengan analisa investasi aktiva tetap sebagai dasar untuk mengambil keputusan apakah investasi terkait dengan aktiva tetap itu layak atau tidak. Kemudian yang ke-8, mahasiswa mampu memahami tentang kebijakan pendanaan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Nah, di sini materi yang diajarkan terkait dengan kebijakan pendanaan termasuk, struktur modal dan teori-teori terkait dengan struktur modal. Kemudian yang terakhir, sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu memahami tentang kebijakan dividen sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Jadi materi yang diajarkan yaitu kebijakan dividen
termasuk di dalamnya adalah teori-teori kebijakan, dividen. Kemudian selanjutnya terkait dengan sistem pembelajaran atau metode perkuliahan. Jadi metode perkuliahan yang dilakukan memang, dilakukan secara luring, secara offline. Jadi sebagian besar, informasi, kemudian penyampaian, eee, materi, dan lain-lain itu dilakukan, di dalam kelas saat perkuliahan luring. Tetapi juga, ditambah dengan, eee, mode perkuliahan menggunakan sistem informasi terintegrasi Unisula, tapi ini, kemarin hanya kami lakukan, dalam porsi yang, kecil. Kemudian juga, sharing informasi itu juga bisa dilakukan melalui, WhatsApp WhatsApp grup kelas yang dibuat oleh mahasiswa, kemudian berisi semua eee, mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut dan juga, saya sebagai dosen pengampu. Selanjutnya metode pembelajaran ini dilakukan melalui, ceramah penyampaian materi perkuliahan di kelas, kemudian tanya jawab, diskusi, dan juga latihan, studi kasus, misalnya menggunakan laporan keuangan perusahaan yang, publish seperti di Indonesian Capital Market Directory maupun dari studi kasus dari fenomena keuangan, perusahaan yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian interaksi antara dosen dengan mahasiswa, ini juga erat kaitannya dengan metode pembelajaran, yaitu delivery perkuliahan yang interaktif, kemudian adanya diskusi, kemudian juga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa, ini yang di luar kelas gitu ya, jadi kami memberikan kesempatan, kemudian juga menerima gitu ya mahasiswa untuk berkonsultasi di luar kelas, baik secara tatap muka langsung di ruang, kami, di ruang, dosen, ruang prodi, maupun juga melalui, eee, WhatsApp ya, terkait dengan apa saja yang, eee, dialami gitu ya oleh mahasiswa, kesulitan maupun, hal-hal yang terkait dengan perkuliahan maupun, kesulitan terkait dengan akademik yang lainnya. Kemudian sistem penilaian mata kuliah, ini kami juga mengacu kepada, RPS ya, RPS-nya, sistem penilaian mata kuliahnya. Ini kami memang baru me me mencoba, baru menerapkan gitu ya, menerapkan sistem outcome based education. Jadi, untuk penilaian atau asesmen itu, dinilai berdasarkan capaian pembelajaran, yaitu, sub-CPMK yang 9 tadi, yang sudah ditetapkan tadi. Nah, masing-masing sub-CPMK itu tentunya akan diukur gitu ya dengan, indikator yang valid dan, eee, juga, relevan gitu ya dengan sub-CPMK, yang 9 tadi gitu ya, melalui, baik itu, eee, keaktifan, tugas, kemudian, termasuk ujian, UTS, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Nah, di sini memang, di dalam sistem outcome based education itu ada rencana asesmen dan evaluasi RAE, sebagaimana kami dapatkan saat, workshop OBE. Namun, memang di sistem yang, sudah eksis di kami itu, dosen itu hanya bisa menginputkan 3 komponen, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Nah, jadi di sini untuk, tugas itu, eee, kami berikan porsi yang paling besar. Dan ini nggak hanya untuk menilai tugas, tetapi lebih ke bagaimana proses perkuliahan di dalam kelas. Bagaimana keaktifan mahasiswa ketika, merespon pertanyaan dosen, kemudian bagaimana ketika mahasiswa itu,
menanyakan pertanyaan di kelas, kemudian berdiskusi, kemudian juga termasuk bagaimana penyelesaian studi kasus dan tugas-tugas yang diberikan dosen. Kemudian 20%-nya itu dinilai dalam bentuk ujian tengah semester dan 20% sisanya dari ujian akhir semester. Dan ini tentunya untuk masing-masing subjek PMK tadi itu dipilih gitu ya, dipilah sesuai dengan penilaian yang ada di dalam RPS yang sudah direncanakan. Jadi misalnya tidak semua subjek PMK itu diujikan di dalam UTS maupun UAS. Kemudian untuk hasil akhirnya itu nanti ditotal dari pencapaian subjek PMK 1 sampai 9 berdasarkan proporsi masing-masing sehingga nanti totalnya adalah 100. Nah, dari 100 itu kemudian itu menjadi dari ring untuk 0 sampai 100 itu menjadi nilai akhir mahasiswa berupa angkanya, kemudian nanti akan dikonversi ke dalam nilai huruf. Di mana gradingnya itu kami dasarkan dari pedoman akademik, yaitu untuk nilai A antara 85 sampai 100, nilai AB antara 75 sampai 84, kemudian nilai B antara 65 sampai 74, nilai BC antara 60 sampai 64, kemudian nilai C antara 50 sampai 59, kemudian CD antara 40 sampai 49, kemudian nilai D antara 30 sampai 39 dan di bawah 30 E. Kemudian untuk pencapaian nilai mahasiswa tadi itu mahasiswa yang tidak mencapai standar minimal, yaitu ditetapkan 65, nilai 65 atau D, karena ini merupakan mata kuliah inti atau core management. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk perbaikan melalui remedi, ya, karena ini juga merupakan salah satu tuntutan di dalam akreditasi Lamemba kami, yaitu adanya intervensi bagi mahasiswa yang tidak mencapai capaian pembelajaran yang sesuai dengan standar. Nah, intervensi ini nantinya hanya akan diberikan pada subjek PMK yang tidak tercapai. Jadi tidak pada semua subjek PMK, tidak pada semua materi, tapi hanya pada materi yang mahasiswa tidak mencapai standar 65 tadi, yang akan diberikan intervensi di dalam remedial. Baik, mungkin itu untuk bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua berupa rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah yang kami lakukan secara tatap muka, bisa disimak dalam video berikut. Hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita. Untuk hari ini kita akan membahas topik terkait dengan manajemen program. Oke, mengapa sih perusahaan itu penting gitu ya untuk melakukan manajemen modal kerjanya? Ya. Bayangkan misalnya ya ada satu bisnis, coffee shop atau misalnya catering gitu ya. Kemudian kesulitan untuk membayarkan kewajiban utangnya, gitu ya, supplier, kemudian bahan bakunya misalkan habis, gitu ya, kemudian sudah harus membayar gaji pegawai, maka apa yang terjadi?
melakukan manajemen terkait modal kerja. Nah, sebenarnya apa sih modal kerja itu? Modal kerja itu adalah manajemen current asset, gitu ya, current account, ya, current account, yaitu aset lancar dan juga utang lancar. Nah, modal lancar, persediaan, gitu ya. Nah, keseluruhan aktiva lancar itu adalah gross working capital, gross working capital. Kemudian yang kedua, net working capital, yaitu selisih antara aset lancar dengan utang lancar, ya. Jadi aset lancarnya berapa, kemudian dikurangi dengan utang lancar. Nah, jadi rumus dasar, gitu ya, untuk menghitung modal kerja itu adalah current asset dikurangi dengan current liabilities. Aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Nah, dari rumus ini kita bisa mendapatkan hasil yang pertama itu positif, ya. Positif tapi dalam artian nilainya itu cukup, gitu ya. Nah, kondisi ini maka perusahaan itu dalam kondisi yang sehat, gitu ya, yang sehat, bisa untuk membayarkan kebutuhan operasi, gitu ya, operasional harian, bulanan, gitu ya, dan juga bisa membayarkan kewajiban-kewajiban ketika jatuh tempo. Kemudian kondisi yang kedua negatif. Nah, kalau negatif berarti artinya adalah kewajiban lancarnya, gitu ya, utang lancarnya itu lebih tinggi, gitu ya, daripada aset lancar. Nah, dalam kondisi ini maka perusahaan itu beresiko untuk mengalami risiko likuiditas, artinya tidak bisa membayarkan kewajiban jangka pendeknya. Kan, ya? Kemudian bagaimana kalau kondisinya adalah modal kerjanya itu terlalu besar, gitu ya, artinya aset lancarnya, gitu ya, itu jauh lebih tinggi, gitu ya, dibandingkan dengan utang lancarnya. Maka kondisi ini itu perusahaan sebetulnya tidak produktif, gitu ya. Jadi beberapa aset lancar itu idle, gitu ya. Idle artinya tidak digunakan, nganggur, gitu ya. Misalkan kasnya terlalu besar, gitu ya, tidak diinvestasikan, maka ya kas itu kan mengendap, gitu ya, nganggur, gitu ya. Uangnya nggak digunakan, gitu ya, sehingga tidak produktif, gitu ya. Dan juga ketika kondisi ini itu akan menimbulkan fraud, gitu ya, akan menimbulkan risiko terkait dengan kecurangan, gitu ya, misalkan korupsi, gitu ya, karena ya kas, gitu ya, itu bisa dan juga aset lancar, gitu ya, itu bisa menimbulkan aset misappropriation, gitu ya, menimbulkan fraud, gitu ya, menimbulkan moral hazard, gitu ya. Kemudian apa sih manfaatnya dari pengelolaan modal kerja yang baik, gitu ya, dan optimal? Yang pertama adalah perusahaan bisa merealisasikan ketika ada peluang investasi, ya, dengan kecukupan modal kerja, gitu ya, ketika ada peluang investasi, gitu ya, bisa diambil oleh perusahaan karena dananya cukup, gitu ya, modalnya cukup. Kemudian yang kedua, itu perusahaan akan bisa membayarkan kewajiban jangka pendek dengan lancar, gitu ya, tidak mengalami kesulitan likuiditas. Yang ketiga, bisa mengantisipasi ketika ada kesulitan keuangan, gitu ya, dengan modal kerja yang cukup, gitu ya. Kalau ada kesulitan keuangan, maka perusahaan itu bisa mengantisipasi. Dan yang terakhir adalah bisa memenuhi pesanan yang mendadak, gitu ya. Dan mungkin kalau jumlahnya besar, gitu ya, itu bisa dipenuhi dengan modal kerja yang cukup. Oke, kemudian ada 3 kebijakan, gitu ya, terkait dengan penentuan modal kerja perusahaan. Yang pertama, kebijakan agresif, gitu ya, pendekatan agresif. Di dalam pendekatan ini itu semua kebutuhan modal kerja itu didanai dengan sumber dana jangka pendek. Nah, tapi ini kemudian akan bisa mengenerate, gitu ya, profit yang lebih tinggi, gitu ya. Kemudian kebijakan konservatif.
di mana perusahaan itu akan memilah gitu ya, mana sih modal pabrik itu adalah sumber dana jangka panjangnya itu lebih besar gitu ya, lebih besar digunakan oleh perusahaan gitu ya, daripada pendanaan jangka pendek. Kemudian yang ketiga moderat. Nah, di moderat ini perusahaan akan memilah gitu ya, akan memilah mana sih aktiva yang termasuk ke dalam aktiva permanen, aktiva tetap gitu ya, dan juga modal kerja permanen gitu ya, yang kemudian akan didanai dengan sumber dana jangka panjang. Sementara aset yang variabel gitu ya, yang variabel itu akan dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek ya. Oke, itu mungkin secara umum terkait dengan modal kerja. Yang kemudian selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya, untuk mendapatkan tambahan modal kerja itu apakah ada caranya? Pertanyaannya bagus. Dari mana sih perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal kerja? Ya. Nah, ada beberapa sumber daya yang bisa dipakai perusahaan untuk menambahkan modal kerjanya. Yang pertama itu bisa dari sumber dana internal, ya, artinya dari profit yang bisa dihasilkan perusahaan, gitu ya, dari laba perusahaan. Sehingga nanti kalau laba itu ditahan, gitu ya, akan menambah modal perusahaan. Kemudian yang kedua itu bisa dari hasil investasi yang dilakukan perusahaan. Tentunya investasi itu akan menghasilkan Kemudian yang ketiga, perusahaan juga bisa menjual aset yang dimiliki, ya, aset tetap, ya, sehingga nanti bisa dipakai untuk tambahan modal kerja. Kemudian sumber yang lain adalah perusahaan itu bisa memanfaatkan pinjaman, gitu ya, pinjaman dari pihak eksternal, ya, dari modal kerja yang bisa dipilih oleh perusahaan. Jadi sudah segi kami ya. Oke, jadi kesimpulannya modal kerja ini sangat penting, gitu ya, untuk dikelola, gitu ya, karena ini merupakan suatu bisa dikatakan energi, gitu ya, energi bagi perusahaan agar bisa beroperasi, bisa berjalan, gitu ya, dengan baik, ya. Baik, mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.